Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Khususnya Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Biak Kota, rekan-rekan guru yang sedang menjalankan aktivitasnya masing-masing, pelajar di Kota Biak dan khususnya anak-anakku SMP Negeri 1 Biak Kota. Ya, moga-moga di siang hari ini kalian masih tetap sehat walaupun belajar di rumah. Hari ini adalah Mem akan membahas mengenai yang pertama, yaitu nanti kalian dapat menjelaskan arti buku fiksi dan buku non fiksi serta contoh-contohnya. Yang kedua, tujuannya kalian dapat menemukan informasi buku fiksi dan non fiksi melalui indeks. Baiklah anak, sebelumnya kita bahas buku. Di sini ada seorang proklamator yang mengatakan bahwa aku rela di penjara asalkan bersama buku. Jadi dengan buku kalian bisa menggenggam dunia. Maksudnya begini, buku adalah jendela dunia. Yang kedua, buku adalah gudang ilmu. Maksudnya kalian harus bersahabat dengan buku, jangan hanya bersahabat dengan HP. Buku adalah menyajikan segala jenis tulisan untuk banyak keperluan, bisa dapat menjadi sumber informasi, pengetahuan, kebutuhan pembelajaran. Jadi arti buku itu sendiri adalah menjadi sumber informasi, pengetahuan, kebutuhan untuk pembelajaran. Itu arti buku dulu. Sekarang buku menurut isinya kita bedakan menjadi dua, yaitu buku fiksi dengan buku non fiksi. Buku menurut isinya kita bagi dua, yaitu buku fiksi dan buku non fiksi. Saya akan mulai satu persatu. Buku fiksi adalah buku yang berisi karya sastra atau karangan atau tulisan yang dibuat berdasarkan khayalan atau cerita yang tidak nyata. Jadi maksud di sini buku fiksi itu ceritanya atau di dalamnya tidak nyata, hanya berupa khayalan dari pengarangnya. Contohnya cerpen, novel, cerbung, drama, dan puisi. Walaupun bukunya berupa khayalan, buku fiksi sendiri disusun berdasarkan dua unsur. Apa saja? Yang minggu lalu sudah menjelaskan, yaitu unsur drama. Jadi di sini kalian pasti ingat apa itu unsur dari dalam. Unsur dari dalam atau juga disebut dengan unsur intrinsik terdiri dari 5. Yang pertama adalah tema, yang kedua latar, yang ketiga penokohan, yang keempat sudut pandang, yang kelima yaitu amanat. Mem tidak usah mengulang karena minggu lalu sudah saya terangkan. Sekarang yang saya ulas yaitu unsur yang berasal dari luar atau disebut juga unsur ekstrinsik. Ada 3 yang mendasarinya, yang melatar belakanginya. Yang pertama yaitu bahasa, yang kedua latar belakang pengarang, yang ketiga nilai moral, budaya, sosial, dan religi. Mem akan bahas satu persatu unsur yang berasal dari luar atau ekstrinsik. Yang pertama, bahasa. Bahasa di sini maksudnya kalimat yang digunakan dalam cerita itu sendiri. Bisa menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah. Yang kedua yaitu latar belakang pengarang. Maksud di sini adalah cerita tersebut didasari pengarangnya bagaimana, situasi kondisi pengarang. Contohnya roman Siti Nurbaya. Waktu dulu pengarangnya situasinya masih zamannya perang, perempuan yang di daerah Minangkabau ya itu harus menunggu dilamar. Itu artinya pengarang itu membuat cerita tersebut berdasarkan situasi keadaan zamannya. Yang ketiga ialah nilai yang mendasari suatu cerita. Bisa nilai moral, budaya, sosial, atau religi. Moral berarti karakter, budaya keadaan sosial masyarakat, dan sosial itu sendiri berhubungan dengan di mana kalian berada. Sedangkan unsur religi berhubungan dengan
kehidupan, keagamaan di mana pengarang cerita itu dibuat. Jadi memang tekankan di sini ya, bahwa cerita non fiksi, cerita fiksi itu sendiri ada dua unsur, yaitu tadi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Itu menjadi dasar sebuah cerita itu dibuat. Apa ada manfaatnya? Walaupun cerita fiksi atau cerita khayal pasti ada. Manfaatnya apa? Manfaatnya pasti tujuannya hanya memberikan hiburan, kesenangan, supaya kalau kalian jenuh dengan pelajaran atau jenuh dengan misalnya lagi malas, bosan, kalian bisa membaca yang namanya buku fiksi. Contohnya tadi, misalkan boleh membaca cerpen, novel, dan sebagainya. Tujuannya apa? Hanya memperoleh kesenangan, dan tokoh dari perjalanan hidup pengarang tadi bisa kalian contoh. Yang pasti contohnya hal-hal yang sekarang non-fiksi. Apa itu non-fiksi? Ya, buku non-fiksi adalah buku karangan atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, kenyataan, atau peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini buku fiksi non-fiksi ini adalah buku yang peristiwa atau kisahnya memang ada, bukan secara khayalan. Beda ya. Kalau non-fiksi itu nyata. Contohnya apa? Buku pelajaran, majalah, biografi, autobiografi. Itu contoh buku-buku non-fiksi. Yang kedua, buku non-fiksi itu memuat informasi yang sangat penting. Bagaimana caranya? Cara mencari informasi yang penting di dalam buku non-fiksi adalah dengan mencari ide pokok atau gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama itu sama ya, kadang salah pengertian kalian. Ide pokok, nama lainnya yaitu gagasan utama. Bagaimana mencari ide pokok? Ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Ya. Sedangkan kalimat utama itu letaknya ada tiga. Ada yang di awal kalimat, itu namanya paragraf deduktif. Ada di akhir kalimat, namanya paragraf induktif. Kalau di depan atau di awal dengan di akhir, namanya paragraf campuran. Buku non-fiksi itu sendiri memuat unsur-unsur bagian. Ada 6 ya. Jadi di dalam buku non-fiksi itu memuat 6 bagian. Yang pertama adalah data buku atau identitas. Data buku atau identitas itu sendiri ada 5 susunannya. Yang pertama, judul buku. Yang kedua, penulis atau pengarang. Yang ketiga, nama penerbit. Yang keempat, cetakan atau tahun terbit. Yang kelima, tebal buku dan jumlah halaman. Yang kelima tadi yang Mem sebutkan itu termasuk ke dalam identitas buku atau data buku. Seperti kan, sebelum Mem akhiri untuk pelajaran hari ini, jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Setelah melakukan aktivitas apapun, jaga diri dan jaga keluarga serta lingkungan.